sahabat kita dari umat Kristen ada dalam diri, ada dalam sosok Nabi Isa atau Yesus. Karena ini tertera di dalam surah Az-Zukhruf ayat 61. Ikutilah aku, kata Yesus, karena aku adalah jalan yang lurus. Shalom, saya ingin mengatakan bahwa saudara-saudara kita yang Muslim dari dahulu sampai sekarang, mereka masih berdoa agar kepada mereka ditunjukkan jalan yang lurus mana, buktinya mana dalilnya. Berikut ini, kita akan menyaksikan video bahwa hal itu ada dalilnya dan hal itu mereka doakan sampai saat ini, dan penjelasannya sangat luar biasa. Selamat menyaksikan, semoga mendapatkan pencerahan dari video ini. Dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadza siratum mustaqim. Yang artinya adalah tetapi sesungguhnya ia. Kata iyahu ini ada yang menerjemahkan Al-Quran, ada yang mengartikan sebagai Nabi Isa. Jadi sesungguhnya ia memberi ilmu tentang sa'ah, maka janganlah ragu-ragu tentang itu, melainkan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ketika kata ia tertuju kepada Nabi Isa alaihissalam, maka ayat ini akan bermakna bahwa ikutilah ia, yaitu Nabi Isa. Karena apa? Karena dia adalah jalan yang lurus. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, ada sebagian sahabat-sahabat kita dari kaum Kristen memahami ayat ini sebagai jawaban atas kegelisahan umat Islam. Kegelisahan yang bagaimana? Kegelisahan yang selalu dibacakan, yang selalu dirindukan oleh umat Islam pada saat mereka sholat, pada saat mereka membaca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu kegelisahan ketika umat Islam berdoa kepada Allah supaya mendapat petunjuk, supaya diberi petunjuk. Nah, petunjuk itu menurut sahabat-sahabat kita dari umat Kristen ada dalam diri, ada dalam sosok Nabi Isa atau Yesus. Karena ini tertera di dalam surah Az-Zukhruf ayat 61. Ikutilah aku, kata Yesus, karena aku adalah jalan yang lurus. Nah, teman-teman, di dalam video tersebut sebenarnya telah ditunjukkan bahwa di dalam Al-Quran pun Tuhan Yesus telah menyatakan bahwa dirinya lah jalan yang lurus, bahwa Yesuslah jalan yang lurus itu. Dan Tuhan Yesus telah menyatakan kepada umat muslim melalui Al-Quran, ikutilah aku sebab akulah jalan yang lurus. Nah, teman-teman, yang menjadi persoalannya adalah jika hal itu telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Al-Quran, ya teman-teman sekalian, lalu kenapa tidak dipercayai? Kenapa tidak diikuti? Kenapa masih memilih untuk terus berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus? Padahal jelas-jelas Tuhan Yesus sudah mengatakan akulah jalan yang lurus di dalam Al-Quran, teman-teman. Kalau memang teman-teman tidak percaya kepada perkataan Tuhan Yesus di dalam Al-Quran, teman-teman, lalu kenapa bagian tersebut atau kenapa Injil tersebut ataupun isi daripada firman tersebut ada di dalam Al-Qurannya, teman-teman? Apakah itu hanya sebagai pajangan? Lalu kenapa itu ada di sana tetapi tidak dipercayai?
Nah, ini menjadi satu pertanyaan yang sangat perlu mendapatkan perhatian untuk teman-teman muslim sekalian. Dengan kata lain, saya sebenarnya ingin mengatakan bahwa jika teman-teman muslim mau percaya kepada Tuhan Yesus yang mengatakan akulah jalan yang lurus, ikutilah aku, berarti teman-teman juga bisa ke surga dan bisa mendapatkan hidup yang kekal karena memang Tuhan Yesuslah jalan itu. Tetapi jika teman-teman menolak untuk percaya dan terus berdoa supaya ditunjukkan jalan yang lurus dan ikutilah aku, tetapi teman-teman masih tetap berdoa dan tidak mau ikut kepada Tuhan Yesus, maka teman-teman sampai kiamat pun tidak akan menemukan jalan yang lurus itu. Sebab nanti pada hari kiamat, hari terakhir di dunia ini adalah hari di mana Tuhan Yesus akan datang menghakimi dunia ini, bukan lagi menunjukkan jalan yang lurus untuk teman-teman semua. Oleh karena itu, pikirkan baik-baik, jangan sampai terlambat. Ayo percaya kepada Tuhan Yesus, sebab di Al-Quran dia pun sudah mengatakan, akulah jalan yang lurus, ikutilah aku. Pernyataan itu bukanlah pernyataan keraguan, tetapi pernyataan kepastian. Jangan sebaliknya, seperti kelanjutan video ini, teman-teman justru memahaminya keliru. Saksikan video selanjutnya. Bagaimana menjawab argumentasi tersebut? Ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah ketika kita memahami bahwa Nabi Isa sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi umat-umatnya, hal itu merupakan satu hal yang benar. Sebagaimana nabi-nabi yang lain pun petunjuk jalan yang lurus bagi umat-umatnya. Nah, Nabi Isa merupakan petunjuk dan jalan yang lurus bagi umat Bani Israel. Ini kita bisa temukan di berbagai nas-nas dalam Alkitab. Di antaranya misalkan di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dalam kitab Matius pasal 1 ayat 21, di sana dikatakan bahwa karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesus itu akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa umatnya? Apakah umat seluruh manusia? Kita bisa lihat di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33. Di sana dikatakan bahwa Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Jadi sekali lagi Yesus itu petunjuk jalan yang lurus bagi umatnya, yaitu umat Bani Israel. Namun kalau ayat Al-Quran tadi dimaknai bahwa hanya Yesus saja merupakan jalan yang lurus yang diterangkan di dalam Al-Quran, pemahaman seperti ini tidaklah benar. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran kita akan sering jumpai beragam ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ada orang-orang suci yang lain yang memberi jalan kepada jalan yang lurus. Misalkan, contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bisa lihat dalam surat Maryam ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika shiraton sawiyya." Yang artinya adalah, wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang belum pernah datang kepada engkau, maka ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepada engkau jalan yang lurus. Jadi jelas sekali Nabi Ibrahim pun merupakan petunjuk jalan yang lurus. Dengan mengikuti Nabi Ibrahim pun manusia pada saat itu, umatnya pada saat itu akan dibawa kepada jalan yang lurus. Lantas
Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di berbagai ayat Al-Quran jelas sekali beliau dikatakan sebagai petunjuk jalan yang lurus. Saya akan berikan satu contoh di dalam surah Asy-Syura ayat 53, ayat 52, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka latahdi ila shiratim mustaqim. dan sesungguhnya engkau pasti memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad pun merupakan petunjuk jalan yang lurus. Lantas apa maksud Nabi Isa dikatakan sebagai petunjuk jalan yang lurus? Kita lihat Nabi Isa sendiri di dalam Al-Quran menyampaikan, dan ini direkam di dalam Al-Quran, ya, di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Jadi menurut ayat ini Nabi Isa sendiri jelas menegaskan bahwa jalan yang lurus itu adalah dengan menyembah Allah, dengan beribadah kepada Allah, ya, bukan menyembah Nabi Isa atau Yesus. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pemahaman yang mengatakan bahwa hanya Nabi Isa sebagai satu-satunya petunjuk jalan yang lurus adalah hal yang salah. Karena apa? Karena semua nabi pun pasti akan menggiring umatnya, akan mengajak kepada umatnya menuju kepada jalan yang lurus. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali orang-orang suci yang membawa kepada jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin menanggapi video yang terakhir dengan 3 poin. Yang pertama, tadi dikutip dari Matius 15 ayat 24, dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu hanya diutus atau datang untuk orang-orang Israel ataupun untuk orang-orang Yahudi. Teman-temanku, jangan main asal comot ayat tanpa memahami apa makna dan juga konteks daripada ayat tersebut. Memang di dalam ayat itu dituliskan demikian, tetapi tidak berarti bahwa keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus itu hanya untuk orang Israel atau untuk orang Yahudi saja. Sebab keselamatan itu memang pertama-tama untuk orang Israel atau orang Yahudi, tetapi juga kepada orang non-Israel ataupun non-Yahudi. Artinya berlaku untuk seluruh bangsa, untuk seluruh dunia, dan untuk semua manusia. Hal itu ditekankan kembali oleh Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Bahwa dikatakan di sana Injil yang menyelamatkan itu, yaitu Tuhan Yesus, adalah untuk menyelamatkan orang Yahudi. Pertama-tama untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang Yunani, jadi non-Yahudi. Artinya teman-teman, siapapun, bangsa apapun bisa mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kedua, ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan yang lurus dan ikutilah aku," itu berlaku bukan hanya untuk orang Israel atau Yahudi saja, tetapi juga berlaku untuk seluruh dunia. Berlaku untuk orang Kristen, berlaku untuk orang Muslim, berlaku untuk agama saja yang ada di dunia ini. Hal itu dikonfirmasi langsung ataupun kita dapat lihat melalui pernyataan Tuhan Yesus langsung yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Di sana dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal," atau anaknya yang tunggal, "supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di sana ada kata-kata
supaya setiap orang yang percaya, artinya tidak dibatasi siapapun yang namanya orang, kalau percaya kepada Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Yang ketiga, jika di dalam Al-Quran dikatakan, akulah jalan yang lurus dan ikutilah aku, itu adalah kalimat yang tertulis di dalam Al-Quran. Sebenarnya kalimat yang asli itu ada di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi teman-teman, mengapa Tuhan Yesus dikatakan jalan yang lurus, jalan menuju ke surga, jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Karena di luar Tuhan Yesus tidak ada kebenaran. Di luar Tuhan Yesus tidak ada hidup. Jadi teman-temanku, percayalah kepada Tuhan Yesus tanpa ragu. Sebab jika agama ataupun kepercayaan lain mengatakan, tunjukilah kami jalan yang lurus, jadi masih ingin meminta petunjuk jalan mana yang lurus. Tetapi Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan, akulah jalan yang lurus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kenapa masih mencari-cari padahal sudah ada yang pasti? Pastikan dirimu percaya kepada Tuhan Yesus, berada di jalan yang lurus, karena hanya jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang bisa memberi hidup itulah yang akan bisa menyelamatkanmu. Jangan terlambat teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Gereja YouTube Skim, tadi pesan yang telah disampaikan. Nah sahabat Gereja YouTube, apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom deskripsi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan yang selama ini terhadap channel Gereja YouTube. Dukung terus channel Gereja YouTube dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Gereja YouTube ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Kita tutup video ini dengan firman Tuhan berjudul, Orang Kaya. Seseorang yang disebut kaya seharusnya tidak hanya merujuk pada kekayaan materi semata. Pendefinisian tentang kekayaan seringkali menjadi subjek yang sulit dipahami. Banyak yang mengaitkan kekayaan dengan akumulasi harta, padahal hal tersebut hanyalah satu aspek dari keseluruhan konsep. Kaya bukanlah sekadar tentang keberlimpahan materi, melainkan juga mengacu pada keselarasan dalam 3 dimensi, yakni tubuh, jiwa, dan roh. Keseimbangan tersebut mencakup kehidupan materi yang sejahtera, karakter yang terberkati, pribadinya selalu menjadi berkat, mengandalkan Tuhan serta rohnya selalu erat dengan Tuhan. Rasul Paulus menegaskan bahawa di dalam Kristus, kita telah dianugerahi kekayaan yang sejati. Pada dasarnya Tuhan merencanakan kita untuk menjadi orang kaya. Kitab suci menyebutkan kita sebagai orang-orang yang diberkati. Sesuai firman-Nya, berkata, Kristus datang untuk memberikan dombanya hidup dan hidup yang berkelimpahan. Siapakah yang dimaksud dengan orang kaya menurut konsep firman Tuhan? 1. Orang yang dapat bersyukur dalam segala hal. Tahukah kita bahawa ada banyak orang kaya, banyak uang dan harta benda yang berlimpah, tetapi sebetulnya dia hidup miskin kerana tidak dapat bersyukur, hidupnya selalu merasa kurang, hidupnya selalu ingin merasa lebih lagi, tidak bisa melihat orang lain hidupnya lebih baik dari dia, sehingga apapun caranya dia akan lakukan demi tercapainya tujuannya yaitu menjadi orang yang lebih kaya. Bukankah orang yang demikian adalah ciri orang miskin dalam hidupnya? Sebab dia tidak tahu bersyukur, yang ada dalam hidupnya selalu bersungut, selalu merasa kurang. Namun sebaliknya di tengah kekurangan dan kondisi yang kurang baik sekalipun, jika kita tetap bisa bersyukur itu artinya kaya. 2. Orang yang tidak memiliki musuh. Kita tidak mempunyai musuh, kerana hati kita bersih, Skim yang disebut orang kaya. Orang kaya adalah dimanapun dia ada selalu menjadi berkat. Apa artinya kita memiliki banyak harta dan kekayaan, tetapi dimanapun kita ada selalu dikutuki orang dan Skim yang disebut orang miskin. 3. Orang yang keluarganya hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian. Kemewahan materi dalam sebuah rumah tak berarti jika di dalamnya terdapat bentakan, makian, keributan, ketegangan dan kekacauan. Sebaliknya, kekayaan sejati tercermin dari kebahagiaan yang terpancar dari kesatuan keluarga. 4. Orang yang bebas dari kecemasan. Keyakinan akan perlindungan Tuhan membebaskan seseorang dari belenggu kekhawatiran. Kekayaan mungkin lenyap, namun iman pada Tuhan adalah kekuatan yang abadi. 5. Orang yang merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupannya.
Kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam segala situasi menguatkan keyakinan bahawa kita tidak akan pernah ditinggalkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang kaya sejati adalah orang yang hidupnya memberi dampak positif yang dihasilkan dalam kehidupan seseorang, yakni selalu bersyukur. Kedamaian dalam hubungan garis miring tidak punya musuh, keluarganya bahagia, penuh damai sejahtera, bebas dari kecemasan, dan kesadaran akan kehadiran Tuhan setiap saat. Amin. Selamat menjalani hari ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Cukup ₹10,000 per pekan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak. Menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yap, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa, terjadi 1 juta penduduk Kristen, Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan ₹10,000 per pekan, puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube, yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI. 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.